Perkenalkan, nama saya Cindy Amanda dengan NPM 2314211030. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa. Halo, perkenalkan nama saya Novia Nabila Ramadhani. Di sini saya berperan sebagai penyuluh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isma Nur Afi dengan NPM 2314211048, berperan sebagai Ibu Siti, yaitu pemeran petani muda. Hai, saya Yasmin Holia dengan NPM 2314211024 sebagai petani senior. Halo guys, perkenalkan nama saya Devita Nurahma, NPM 2314211016 sebagai ibu. Di sebuah desa pertanian, 5 petani berkumpul untuk membahas masalah yang mereka hadapi dalam bercocok tanam. Mereka menyadari bahwa keterbatasan modal membuat mereka sulit membeli pupuk dan benih berkualitas. Selain keterbatasan modal, iklim yang tidak menentu juga sering merusak hasil panen mereka, dan luas lahan yang terbatas menambah tekanan untuk meningkatkan produktivitas. Melalui percakapan ini, mereka saling berbagi pengalaman dan mencoba mencari solusi bersama agar pertanian tetap berkelanjutan. Aduh, musim sekarang kok sulit diprediksi ya. Kadang panas, kadang hujan. Jadi padi saya itu banyak yang rusak. Iya, bener banget Bu. Saya waktu bulan lalu juga menanam pohon cabe, tapi memiliki masalah yang sama karena kondisi iklimnya itu masih berubah-ubah. Kadang mendung, kadang panas, dan gak bisa diprediksi itu aja. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi, karena adanya perubahan iklim ini membuat kita sebagai petani itu sangat-sangat tertantang gitu kan untuk menghasilkan produksi pertanian yang bagus, hasilnya kualitas dengan yang bagus. Jadi, saya sebagai penyuluh ingin mensosialisasikan kepada Bapak Ibu terkait pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim saat ini. Kalau panennya berkurang saya juga kesulitan Bu, apalagi kan harganya naik, terus barangnya juga jarang kan. Nah kadang-kadang itu pembeli itu kadang-kadang bilang kami yang menaikkan harga Bu. Masalahnya bukan cuma cuaca Bu, tapi modalnya juga jadi terbatas. Adanya pupuk, benih, dan obat-obat tanaman itu makin mahal. Kalau hasil panennya gagal ya modalnya jadi sia-sia gitu aja. Nah, saya setuju banget sama pendapatnya Ibu Yasmin, di mana saya juga baru jadi petani kan. Nah, terus modal saya itu kecil dan kurang, dan lahan yang saya miliki itu belum cukup untuk produktivitasnya Bu gitu. Jadi menurut Ibu bagaimana ya? Sebenarnya ada program bantuan modal dan pelatihan dari pemerintah untuk petani kecil Bu Siti. Tapi seringkali informasi itu tidak tersampaikan di desa. Jadi saya sedang meneliti bagaimana kebijakan itu bisa lebih tepat sasarannya. Benar Ibu Cindy, pemerintah memang memiliki program KUR, kredit usaha rakyat, di mana itu membantu permodalan petani-petani kecil yang ingin memulai usaha di bidang pertanian tersebut. Nah, selain masalah permodalan, kita juga harus memperhatikan masalah lahan-lahan ini, karena zaman sekarang lahan-lahannya sudah banyak yang dialihfungsikan untuk perumahan ataupun pabrik-pabrik sekitar, seperti itu Bu. Betul, dulu itu lahan di belakang ini sangat luas, tapi karena sekarang ini udah pada dijualin, jadi ya generasi muda itu kehilangan minat terhadap pertanian gitu. Sebenarnya saya masih ingin bertani sih Bu, tapi saya keterbatasan modal, lahan, serta cuaca yang kurang mendukung. Makanya bagaimana ya Bu, biar saya itu butuh pendampingan yang lebih ekstra lagi untuk meningkatkan segala kekurangan yang saya miliki, seperti itu. Nah, semangat seperti itu yang saya inginkan. Saya harap Bapak Ibu memiliki semangat yang sama ya, seperti Ibu Isma ini, di mana solusi yang saya berikan itu kita bisa pertama membuat kelompok tani terlebih dahulu Bu. Jika kita sudah membuat kelompok tani, di situ akan adanya arahan-arahan untuk pertanian lebih lanjut. Bagaimana sosialisasinya, bagaimana menghadapi tantangannya, seperti itu. Dan yang kedua, kita bisa
bekerja sama saling menekankan biaya produksi antara satu sama lain. Jadi biaya yang produksi dihasilkan untuk per orang itu bisa lebih kecil dan biayanya juga bisa menghemat pengeluaran para petani di desa kita, Ibu. Gitu. Oh, dalam sisi pemasaran kalau hasilnya itu terjamin dan bagus. Nah, nanti saya juga bakal cari pasar-pasar yang lebih luas lagi. Wah, luar biasa. Semua punya semangat gotong royong. Mungkin dari sini solusi pertanian berkelanjutan bisa dimulai dari kerjasama antara petani, pemerintah, dan masyarakat. Nah, melalui percakapan tadi, dilema petani itu seperti keterbatasan modal, lahan, dan perubahan iklim hanya bisa dihadapi melalui kerjasama, adanya inovasi, dan semangat gotong royong antar semua pihak.